wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik, yang mana saya akan mengenalkan Bapak Nur Rohim sebagai coach dan Bapak Isep sebagai coachee, sementara saya sendiri sebagai pengamat. Nah, sebelum dimulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Nur Rohim. Yang pertama, rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini itu kelanya apanya balikan deh. Bukan rubrik. Saya ingin memberitahu tentang rubrik percakapan coaching ini. Jadi percakapan coaching ini akan saya nilai sesuai dengan alur Tirta, yang mana alur Tirta ini ada tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Terus yang kedua, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Iya. Berarti kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam praktik coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Berarti untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa sih yang diinginkan dari coachee yang akan Bapak coaching nanti? Coachingnya saya harapkan mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi setelah melakukan coaching dengan saya, Bu. Jadi baik, begitu. adanya suatu solusi. Baik, Bapak. Nah, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Nur Rohim dengan Bapak Isep untuk melakukan coaching. Mangga, Bapak. Silahkan, Pak, dimulai. Ya, silakan Pak Isep. Bapak dulu, Pak, yang bertanya. Pak Nur Rohim, kan jadi coachnya. Iya. Ya, bagaimana Pak Isep kabarnya? Di mute. Nggak ada suaranya, Pak. Di mute ininya. Oh ya, baik. Iya. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sebaliknya gimana, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Ada apa nih, Pak? Kemarin Bapak kesini tapi saya nggak ada. Akhirnya sekarang kita bertemu lagi, Pak. Iya. Ya, sebelumnya mohon maaf, Pak. Kemarin saya mengganggu, dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap muka. Jadi kemarin saya itu ada permasalahan, Pak, terkait pembelajaran siswa di kelas. Jadi seperti yang kita ketahui, di sekolah kita kan sudah ada guru penggerak, Pak, sudah menerapkan budaya positif dan lain-lain. Tapi ada beberapa siswa, Pak, yang melanggar budaya positif. Ada ketahuan, yang pertama siswa itu bolos ketika waktu pembelajaran beberapa guru, Pak, serta siswa tersebut ada yang ketika mengerjakan soal, ada yang mengganggu temannya, Pak, ketika sedang mengerjakan soal dan belajar, begitu, Pak. Bagaimana peristiwa bolos itu terjadi ya, Pak? Jadi setelah saya telusuri, Pak, saya tracer, memang kejadiannya itu waktu hari Kamis, Pak, waktu pembelajaran matematika dan pembelajaran saya bahasa Inggris waktu itu, Pak. Tapi setelah saya identifikasi, Pak, ternyata siswa ini memang ada permasalahan daripada keluarga, Pak. Jadi merembet ke sekolah. Jadi si anak ini memang tergolong anak yang
broken home Pak. Jadi anak yang kurang perhatian daripada keluarga begitu Pak. Serta mungkin si anak tersebut mempunyai rasa kecewa terhadap keluarga sehingga sebagai imbas daripada kekecewaan dia lampiaskan di sekolah begitu Pak mungkin. Apakah Bapak sudah menghubungi guru BK Pak atau wali kelasnya? Sudah Pak, sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya menghubungi guru BK serta orang tuanya juga Pak, orang tua si anak kebetulan yang kalau dia kan tinggal sama ibunya Pak. Jadi saya konfirmasi ke ibunya juga bahwasanya si anaknya begini-begini. Yang belum itu saya konfirmasi ke wali kelasnya Pak kemarin Pak, karena kebetulan waktu kejadian si wali kelasnya itu tidak ada di sekolah Pak, ada keperluan Pak, keperluan dinas begitu. Jadi rencana kedepannya bagaimana Pak? Untuk rencana kedepannya mungkin saya akan berkoordinasi dengan yang pertama dengan guru BK kesiswaan serta wali kelasnya untuk duduk bersama dengan si wali siswa tersebut Pak, untuk nantinya diminta pendampingan di rumah Pak, jadi di luar jam sekolah, karena seperti yang kita ketahui Pak bahwasanya jam belajar itu, jam untuk mendidik itu lebih besar di luar sekolah Pak ketimbang di sekolah. Jadi kami harap bisa bekerja sama antara orang tua siswa dan sekolah begitu Pak. Serta saya juga akan membuat beberapa catatan-catatan tentang budaya positif di sekolah kita untuk nanti ditempelkan seperti poster Pak dan lain-lain seperti banner, nah yang nanti ditempelkan di tiap tempat umum sekolah begitu Pak, seperti di halaman masjid, terus di kantin, perpustakaan dan lain-lain seperti itu Pak, agar anak-anak lebih sadar tentang budaya positif di sekolah kita Pak. Oke, sangat bagus sekali Pak. Kapan Bapak memanggil atau menghubungi orang tuanya Pak untuk ke sekolah? Komitmen saya Pak untuk itu nanti setelah ada tembusan daripada wali kelas, biar enak, nanti setelah kumpul semuanya saya bikin surat, kira-kira 2 harian lagi Pak, 2 hari ke depan Pak. Berarti Bapak juga sudah menghubungi wali kelasnya Pak? Ya sudah Pak, sudah kemarin Pak. Oke. Bagaimana kalau pertemuannya itu ada Bapak, ada wali kelas dan ada orang tua Pak? Iya Pak, pertemuannya seperti itu. Jadi semua elemen saya hadirkan nanti Pak, dari mulai wali kelas, saya serta si orang tua siswa, guru BK juga nanti sama siswanya juga saya akan hadirkan Pak. Untuk apa? Jadi agar tidak terjadi lagi hal seperti yang sudah terjadi kemarin begitu Pak. Agar benar-benar budaya positif di sekolah kita diterapkan begitu. Bagaimana Pak dengan tadi siswa yang suka mengganggu temannya Pak? Iya, siswa yang itu nanti setelah itu saya akan koordinasi sama guru BK Pak, biar itu urusan guru BK sama wali kelasnya Pak. Jadi iya. Nanti untuk penguatannya lagi biar sama orang tuanya begitu Pak. Jadi bagaimana tindak lanjut ke depannya Pak? Nah untuk tindak lanjut ke depannya sebagai bahan acuan nanti saya Pak atas keberhasilan daripada kegiatan untuk memecahkan solusi permasalahan, saya rencananya akan membuat sebuah kegiatan evaluasi nanti Pak dengan memberikan angket kepada guru-guru serta teman-teman terdekatnya apakah si A masih berbuat seperti itu atau tidak begitu Pak. Jadi nanti kita bisa lihat hasil daripada survei angket tersebut untuk kita kaji nanti Pak, apakah sudah berhasil atau tidak. Adapun kalau tidak berhasil, mungkin saya akan mencari cara lain untuk mengatasi permasalahan tadi begitu Pak. Oke. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak nih antara skala 1 sampai 10 sebelum Bapak melakukan diskusi dengan saya dan sebelum Bapak melakukan dan setelah Bapak melakukan diskusi dengan saya Pak tentang permasalahan yang Bapak hadapi? Iya Pak, alhamdulillah Pak, kalau dari kemarin saya tuh
kendok Pak, jadi bingung mau ngobrol sama siapa gitu Pak. Tapi setelah dilakukan kegiatan coaching seperti ini, setelah berdiskusi dengan Bapak, agak sedikit lega Pak. Jadi kalau diskalakan mungkin di kisaran 6 sampai 7. Kenapa 6 sampai 7? Karena kegiatan atau aksi nyata untuk memecahkan permasalahannya belum saya terapkan. Jadi mungkin kalau sudah diterapkan dan hasilnya baik, nantinya mungkin insya Allah Pak, tingkat ketercapaian skala sampai 10 bisa saya rasakan begitu Pak. Oh iya Pak ya, mudah-mudahan nanti setelah dipertemukan antara orang tua, wali kelas, dan Bapak, mudah-mudahan siswanya tidak bolos lagi dan tidak mengganggu siswa yang lain di kelasnya ya Pak. Amin, amin Pak. Semoga kegiatan yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan memecahkan permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak. Oh iya Pak, jangan sungkan-sungkan Pak kalau ada masalah. Langsung aja hubungi saya Pak, agar Ya. bisa Ya terselesaikan Pak, semua masalahnya. terima kasih banyak. Ya, ya siap Pak. Siapa mungkin itu Pak permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Oh ya, terima kasih Pak Isep ya. Pak Isep adalah guru yang sangat berdedikasi ya, untuk kemajuan sekolah Pak ya. Iya Pak. Ya Pak, nanti saya mau rapat dulu Pak ke dinas Pak ya. Ya Bapak, boleh Pak. Bapak juga ada jam pelajaran itu Pak ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih untuk Pak Nur Rohman dan Pak Isep. Pak Nur Rahim. Aduh, punten Bapak, Pak Nur Rahim. Punten Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Nur Rohim dan Bapak Isep yang sudah melaksanakan praktik coaching ini ya. Dari awal sampai tadi berakhirnya coaching ini, saya akan memberikan pengamatan dari hasil yang sudah kita laksanakan bersama ya. Nah, setelah saya amati dari supervisi akademik ini, coach sudah melakukan kompetensi yang dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana coach sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh coach dan juga mendengarkan aktif, yaitu bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh coach. Selain itu, coach juga mendapatkan solusi dari obrolan ini apa ya, dari obrolan coaching ini si coach sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu pengamatan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ke depannya kita bersama bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Mungkin sekian dari praktek coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang mana di sini Budian Ekawati berperan sebagai coach serta Pak Nur Rohim sebagai coach. Nah, sebelum kegiatan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Budian sebagai coach, di mana kegiatan coaching ini haruslah berprinsip atau mengikuti alur tirta. Nah, sesuai rubrik penilaian daripada alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, ada beberapa kompetensi terkait rubrik tersebut. Nah, kira-kira Budian, kompetensi apa yang akan Budian nanti kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik,
Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang spesifik Budian akan terapkan atau akan Budian kembangkan yang mana, Budian? Yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Budian atau indikator apa yang ingin Budian capai untuk kompetensi tersebut? Yang ingin saya capai adalah si koci ini merasa terbantu dan bisa memecahkan masalah yang sedang dia hadapi, bahkan dia juga bisa mendapatkan solusinya gitu. Baik, bentar Budian ya, saya catat dulu. Ya. Oke, Budian untuk kegiatan coach silakan bisa dimulai. Budian sebagai coach silahkan bisa berdiskusi dengan coachnya. Saya persilahkan Budian. Baik, terima kasih Pak Isep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Bapak, jadi saya nanya ke Bapak. Oh, siap. Ya, silakan Ya. Pak, lanjut lah, Ya. bebas ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Nur Rahim, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Budian. Ya, alhamdulillah ya Pak, hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini katanya ada sesuatu nih yang ingin Bapak obrolin tentang masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira permasalahan apa sih Pak yang Bapak hadapi? Coba saya ingin tahu ya Pak ya. Ini Bu, saya kan sebagai wali kelas. Nah, di kelas saya itu ada satu murid yang tidak fokus belajar karena kecapean. Jadi setelah pulang sekolah itu latihan ekstrakurikuler Bu. Jadi pertama anaknya itu sering terlambat dan kalaupun belajar juga tidak fokus untuk belajarnya. Jadi gitu. Jadi ada anak yang tidak konsentrasi ya karena dia melaksanakan ekskul. Apakah dari ekskul dan ini waktunya lebih banyak ekskul mungkin ya Pak ya, sehingga dia sampai kelelahan sehingga membuat dia tidak bisa konsentrasi ya. Jadi gini Bu, jadi karena ekskul PMR kan bulan depan itu mau lomba. Jadi mereka anak itu tiap hari setelah pulang sekolah latihan 1 bulan penuh Bu sampai hari H perlombaan seperti itu. Jadi dia terlalu diporsir ya Pak ya, sehingga mengakibatkan hal ini terjadi. Nah Bapak sudah berapa lama nih anak tersebut tidak konsentrasi? Jadi semenjak latihan ekskulnya yang dilakukan tiap hari Bu. Jadi tiap hari latihan ekskul gitu. Seperti apakah itu. dari bulan kemarin atau baru sekarang bulan Maret gitu Pak? Baru bulan Maret Bu. Jadi sebelum ada lomba sih latihan ekskul kan cuma 2 kali seminggu, hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau sekarang udah tiap hari Bu, karena ngomong ke saya karena mau lomba, ini kan membawa nama harum sekolah juga gitu Bu. Apakah Bapak sudah berbicara dengan anak tersebut? Selain kan mungkin ya anak ini terkendala karena dia terlalu capek ya Pak ya. Apakah Bapak sudah ngobrol dari hati ke hati dengan anak tersebut? Apakah gimana nih caranya supaya dia bisa konsentrasi dalam belajar meskipun dia harus melakukan ekstrakurikuler? Kalau ngobrol secara penuh sih belum Bu. Jadi baru saya tegur aja. Kamu tuh latihan ekskulnya jangan terlalu ini sering gitu. Agar kamu nggak kecapean. Baru itu aja Bu. Seperti itu. Baik, jadi belum ada obrolan secara ini apa ya, secara pribadi ya dengan anak tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalkan kejadiannya terus-terusan seperti ini, otomatis kegiatan belajar dia sendiri akan terganggu ya Pak ya? Ya udah pasti Bu, makanya saya sebagai wali kelas sangat pusing sekali nih. Apalagi ini kan semester 2 Bu. Hubungannya dengan kenaikan kelas, jangan sampai gara-gara ikut ekskul dia jadi nggak naik kelas Bu, seperti itu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana solusi yang Bapak lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Nanti saya akan ngomong Bu sama pembina PMR-nya. Dan yang kedua saya ingin memanggil orang tuanya juga Bu, agar anaknya lebih diawasi lagi gitu. Biar lebih fokus belajar seperti itu Bu. Jadi memang
betul ya Pak ya, ketika anak ini tidak bisa belajar sungguh-sungguh, kita harus mengadakan komunikasi dengan pembina dan juga orang tua. Nah, kira-kira nih Pak, dalam waktu dekat ini, apa sih rencana Bapak yang akan Bapak lakukan supaya anak ini termotivasi gitu Pak untuk dia itu mau membagi waktunya antara ekskul dan belajar supaya dia kembali konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin yang pertama saya akan berbicara empat mata, Bu. Saya akan ngasih memotivasi bahwa selain eskul, ini intra juga sangat penting karena hubungannya dengan kenaikan kelas. Jangan sampai aktif di eskul Ya. malah jadinya tidak naik kelas. Itu Bu yang pertama, saya berbicara dengan empat mata dengan anak itu. Yang kedua, saya ingin memanggil orang tuanya agar mengawasi anaknya seperti itu. Agar tidak hanya fokus di eskul. Ini kan hubungannya dengan semester 2, Bu. Jangan sampai dia naik kelas. Yang Ya, ketiga, saya mau ngobrol dengan pembina eskulnya. Nah, agar anak itu tidak tiap betul. hari latihan seperti itu karena sudah mengganggu pelajaran gitu. Sedangkan kalau eskul kan punten Bu, kan nomor 2 lah setelah intrakurikuler gitu kalau menurut saya Bu, seperti itu. Baik Bapak. Karena memang ya Pak ya, kalau anak-anak di usia SMP itu memang dia itu lebih suka hal-hal yang baru mungkin ya Pak ya. Makanya ketika dia dipersiapkan untuk mewakili sekolah mengikuti lomba, akhirnya dia dengan antusias lebih fokus pada ekskulnya dibandingkan belajarnya di kelas gitu ya mungkin ya Pak ya. Iya Bu, malah kemarin ada yang paginya alfa, pas siang hari datang latihan eskulnya Bu. Itu kan lucu banget gitu ya. Mungkin karena anak-anak jadi Betul. nggak paham gitu Bu, ya seperti itu. Iya betul betul. Jadi emang sih karena meskipun ekskul ini bisa membantu dia dalam komunikasi atau berorganisasi, tapi dia juga jangan sampai menyepelekan belajarnya gitu ya Pak ya. Iya Bu, iya apalagi ini kan semester 2. Saya sebagai wali kelas kan punya tanggung jawab. Jangan sampai gara-gara eskul malah tidak naik kelas kan sayang sekali gitu Bu, seperti itu. Iya betul. Nah Bapak kira-kira nih dari yang Bapak rasakan nih, saya ingin tahu dari skala 1 sampai 10 di mana nih kira-kira Bapak posisi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak nih? Dari Setelah berdiskusi dengan ibu, awalnya kan satu pusing gitu Bu, karena ada anak yang seperti itu. Satu sisi ya, untuk membawa nama harum sekolah, satu sisi takut anak itu nggak naik kelas. Ya alhamdulillah sekarang udah ada skala 7 Bu, saya udah dapat berbagai solusi setelah berdiskusi dengan ibu Bu, seperti itu. ya baik alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ada perubahan ya Pak ya Ada dari Bu, ya yang Bapak alhamdulillah. rasakan ketika sebelum ngobrol seperti ini. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan supaya anak ini mau belajar atau berubah? Jangan sampai dia itu menjadi tidak konsen atau malas belajar gitu. Mungkin Kira-kira apa nanti, sih? saya akan berdiskusi dengan orang tua dan pembina ekskulnya Bu, agar memberi pengertian kepada anak tersebut bahwa akademis juga sangat penting selain ekskul itu. Dan, saya juga akan minta kepada pembina ekskulnya agar bisa memberitahu untuk membagi waktu antara waktu belajar di sekolah dengan waktu kegiatan ekskul. Jangan sampai ekskul yang diutamakan, seperti itu Bu, kalau menurut saya sih. Ya. Iya. Nah, Bapak setelah kita berbincang-bincang ini, apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Saya udah dapat solusi Bu tentang permasalahan yang saya hadapi mengenai anak yang eh, nggak fokus belajar malah lebih ke eskul gitu. Saya udah dapat Iya, pencerahan Bu seperti itu. Iya, iya. alhamdulillah. Jadi Bapak merasa terbantu ya Iya, dengan adanya coach ini. Baik, Bapak. Eh, terima kasih atas waktunya dari obrolan ini. Kita sudah mendapatkan solusi ya Pak ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan juga. Mungkin hanya itu ya Pak ya yang bisa kita laksanakan hari ini. Untuk kedepannya, kalau misalkan Bapak ada masalah atau hal-hal yang ingin diobrolkan, Bapak bisa menghubungi saya. oh iya terima kasih Baik, Mbak. Iya terima kasih Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya Bu.
Iya, sama-sama Iya, Bu, Bapak. ya. Terima kasih. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Isep. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kemudian sudah saya amati tadi, kemudian sudah melakukan kegiatan coaching, di mana Budian sebagai coach sudah menjalankan peran Budian dengan baik dengan menggunakan alur Tirta tadi. Ya, mulai dari tujuan tadi, identifikasi, serta menanyakan tentang aksi tindak lanjut dan kesimpulan daripada permasalahan coachingnya tadi. Terus untuk rubrik penilaian yang tadi, yang 3 kompetensi, Budian tadi sudah sangat baik sekali, sudah bisa menjadi pendengar aktif, di mana percakapan dua individu yang interaktif sudah terjadi tadi antara coach sama coachingnya tadi sudah terjadi dengan baik, dengan menarik begitu ya. Kemudian juga responsif, itu tandanya Budian sudah mendengarkan dengan aktif. Serta pertanyaan yang berbobot tadi sudah Budian buat gitu, sudah ada. Ini terbukti daripada terangsangnya si Kuci untuk menyelesaikan solusi. Jadi si Kuci sudah mendapatkan solusi. Hal ini dikarenakan pertanyaan terangsang yang Budian berikan tadi, salah satu pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu Budian. Untuk secara keseluruhan, Budian sudah baik. Mungkin itu untuk kegiatan coaching hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu udah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan coach Pak Isep dan Bu Dian sebagai Cuci dan saya sini sebagai pengamat. Sebelum melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya juga akan melakukan penilaian. Yang pertama, jalannya coaching untuk supervisi akademik, saya akan lihat alur tirtanya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Isep, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam acara coaching ini, salah satunya mendengarkan aktif, di mana indikatornya nanti saya berharap saya mendapatkan gambaran secara keseluruhan terkait daripada permasalahan coaching gitu Pak. Yang kedua, apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif tersebut, Pak? Ya, jadi indikatornya yang saya harapkan saya mendapat gambaran penuh daripada permasalahan Kuci, serta untuk nantinya saya gali potensi daripada Kuci tersebut Pak, agar si Kuci dapat terarah untuk mendapatkan solusi, begitu Pak. Ya, jadi yang secara spesifik diobservasi apa ya Pak? Yang saya observasi itu adalah terkait daripada permasalahan inti Kuci Pak nantinya Pak. Yang dihadapi oleh Kuci itu apa ya? Gitu, Pak. Ya baik Pak. Ya, selanjutnya saya persilakan Pak Isep dan Bu Dian untuk melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak Isep. Ya, bagaimana keadaannya Bu Dian? Sehat alhamdulillah ya? Baik. Ya, bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Dian. Sebelum saya melakukan kegiatan coaching ini, alangkah baiknya untuk melepaskan dulu energi negatif dalam diri kita. Kita tarik napas dulu sebagai pertanda bahwa kita akan
mengeluarkan energi negatif dalam diri kita agar kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Boleh Baik. kita tarik napas dulu, kita pejamkan mata, tarik napas, lalu keluarkan secara perlahan dari hidung. Oke, tarik napas lagi. Oke, sudah Bu Dian? Sudah. Bagaimana Bu Dian? Sudah rileks? Alhamdulillah sudah terasa rileks, Pak Isep. Baik, Bu Dian, terkait kemarin Bu Dian datang ke kantor saya ya waktu pagi-pagi, kebetulan saya sedang ada kegiatan juga, tidak terlalu menanggapi apa yang Bu Dian ceritakan kemarin. Coba Bu Dian, tujuan Bu Dian kemarin itu ke kantor saya itu ada permasalahan apa Bu Dian? Boleh diceritakan? Baik, Bapak. Jadi begini Pak, di sekolah saya ngajar di kelas 4. Nah, salah satu murid saya ini belum bisa membaca. Ya. Padahal ya dia sudah di kelas 4 gitu ya, tapi masih terkendala belum bisa membaca. Oh, jadi kendalanya itu ya Bu Dian ya? Iya. Tapi sudah coba Bu Dian telusuri kira-kira anak tersebut bisa seperti itu, kira-kira kenapa Bu Dian tuh permasalahannya? Permasalahannya ini yang pertama saya telusuri dulu dari wali kelas sebelumnya. Ya. Jadi saya tanya dulu dari wali kelas sebelumnya bahwa anak ini mengalami kendala pengucapannya kurang jelas, pertama seperti itu. Oh, Terus dileksia ya, kemudian seperti itu katanya. Iya, terus yang kedua dia ini umurnya memang masih terlalu muda untuk usia sekolah karena dulu belum sistem zonasi dan belum ada ketetapan bahwa anak usia SD itu harus masuk dalam usia 7 tahun. Ya. Nah, anak ini memang masih masih kurang gitu umurnya. Nah, terus yang saya lakukan juga saya ngobrol juga dengan orang tua karena orang tua sibuk bekerja sehingga anak ini tidak bisa diajar oleh orang tua tersebut gitu. Sehingga sampai sekarang dia terkendala dalam membaca. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Dian ya? Iya. Nah, setelah Bu Dian tadi setelah mengidentifikasi daripada permasalahan si anak yang tidak bisa membaca tersebut, terdapat beberapa kendala mulai dari usia anak yang belum pas untuk sekolah dan lain-lain begitu Bu Dian ya? Iya. Kira-kira ini Bu Dian nih, setelah Bu Dian mengetahui permasalahannya seperti itu, kira-kira kalau dilihat Bu Dian kan di sini punya potensi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kira-kira Bu Dian ini rencananya untuk kedepannya mau seperti apa Bu Dian? Jadi yang sudah saya lakukan yang sudah saya lakukan, yang karena ini sudah berjalan mau 2 semester ya Pak ya. Jadi ketika awal semester 1 saya ajarkan dia membaca secara kontinu setiap hari, tapi masih saja dia terkendala gitu ya Pak ya. Bahkan saya juga tidak hanya mengajarkan membaca, saya juga mengajarkan dia mengaji. Ternyata dia juga tidak bisa mengaji. Jadi di samping dia tidak bisa membaca, dia juga tidak bisa mengaji. Nah, yang sudah saya lakukan, saya mengajarkan dia dengan membaca dengan menggunakan buku Abacaga dan mengaji menggunakan buku Al-Barqi. Ya. Nah, setelah saya lakukan selama 1 semester bahkan sampai sekarang belum sudah ada perubahan, namun anak ini masih belum menguasai membaca gitu. Dia masih kesulitan. Bahkan saya juga melibatkan teman-temannya untuk mengajarkan dia secara gantian. Jadi saya buat jadwal sesuai absen, di mana setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, anak ini diajarkan oleh temannya untuk membaca dan mengaji. Iya, ya, jadi langkah yang dilakukan Bu Dian tadi ya, memberikan tutor sebaya dan lain-lain ya Bu Dian ya.
Ya. Nah, setelah tadi beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dian untuk memecahkan masalah tadi, kira-kira komitmen ke depan Bu Dian sebagai rencana tindak lanjutnya akan seperti apa, Bu Dian? Kan seperti yang kita ketahui dalam memecahkan masalah itu ada kalanya terselesaikan dan ada kalanya juga ada hambatan atau apa-apa. Kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa, Bu Dian? Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih intens ya Pak ya mengajarkan anak ini, karena anak ini selain tidak bisa membaca ketika menulis jadi kalau menyalin dia bisa, tapi kalau dia mendikte, saya diktekan dia masih kesulitan. Bahkan dia itu sekarang ini baru bisa membacanya itu per suku kata gitu ya. Kalau misalkan 3 huruf atau 4 huruf menggabung seperti men, nah itu masih kesulitan. Nah, rencana yang saya akan lakukan adalah saya akan mengatur jadwal kembali untuk anak tersebut supaya jam pelajarannya ini lebih konsisten. Terus saya juga akan memanggil orang tua dan meminta bantuan orang tua untuk bekerja sama dalam membimbing dia di rumah supaya anak ini bisa membaca dalam waktu minimal sebelum pelaksanaan PAT, penilaian akhir tahun, supaya nanti ketika dia melaksanakan tes minimal dia bisa membaca apa yang diujiankan gitu. Mungkin itu Pak yang saya rencanakan untuk kedepannya. Ya, bagus Bu Dian ya. Jadi rencana tindak lanjut itu perlu kita tanggapi dengan benar-benar karena rencana tindak lanjut bagian dari pengembangan kegiatan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita lakukan begitu Bu Dian. Nah, untuk selanjutnya Bu Dian, ketika misalkan kan tindak lanjut sudah Bu Dian nih, kira-kira ini kalau diskalakan ini perasaan Bu Dian seperti apa? Kalau diskalakan dalam segi penilaian 1 sampai 10 sebelum Bu Dian mendiskusikan permasalahan ini sampai sekarang Bu Dian mendiskusikan permasalahan Bu Dian yang Bu Dian hadapi. Kira-kira perasaannya seperti apa kalau diskalakan, ada di kisaran berapa Bu Dian? Ada di kisaran 7 ya Pak ya. 7 ya. Jadi ya, betul. Masih agak sedikit lega tapi masih agak cemas ya Bu Dian ya. Ya, karena dia sudah kelas 4 dan untuk nanti ke depan kan saya harus mengajarkan dia AKM ya untuk persiapan ANBK. Nah, ini membuat saya masih cemas, masih was-was karena di sekolah saya hanya ada 1 rombel. Otomatis ketika ANBK pasti semua siswa itu akan kebagian semuanya gitu, akan ikut masuk menjadi salah satu peserta dari ANBK tersebut. Ya, baik Bu Dian, itu tadi serangkaian kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaannya Bu Dian? Tadi sudah agak merasa lega ya Bu Dian ya? Iya, saya sudah merasa lega dan merasa terbantu. Bu Dian yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Pak Isep. Yang saya rasakan ketika coaching ini, jujur saya merasa terbantu. Saya juga merasa bahwa permasalahan yang saya hadapi ini, yang tadinya saya merasa bingung, merasa agak sulit. Namun alhamdulillah setelah ngobrol ini saya pribadi mendapatkan solusi dan saya juga akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum PAT ini anak ini bisa membaca dengan lancar. Baik, semoga sukses ya Bu Dian ya. Semoga solusi yang Bu Dian tadi temukan semoga bisa Bu Dian laksanakan dengan baik serta permasalahan terselesaikan begitu Bu Dian ya. Amin. Mungkin itu dari saya. Kita kembali ke Bapak pengamat kita Pak Observer, silakan Pak Nurokin. Ya, terima kasih atas praktek coaching untuk supervisi akademik dari Pak Isep dan Ibu Dian.
Selanjutnya kalau saya amati yang pertama untuk alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Yang kedua kompetensi yang dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif juga sudah berjalan. Pak Isep sudah mendengarkan pertanyaan dari Ibu Dian dan alhamdulillah ada beberapa ide baru dan ada beberapa solusi yang tercapai. Selanjutnya untuk indikator ketercapaiannya sudah ada hasil karena Ibu Dian sudah mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Demikian pengamatan dari saya. Mungkin untuk praktek yang sekarang seperti ini ya, udah ditutup seperti itu ya Pak. Ya Pak. Ya. Ya sudah ya, nanti nggak apa-apa kita potong saja. Siap. Ya. Selanjutnya siapa yang mau jadi pengamat? Mau Teh Dian, mau saya dulu atau siapa? Bebas sok, mau siapa dulu. Terserah, mau kalau Teh Dian mau, kan ini yang diupload yang jadi coach-nya Bu Dian.